Allah diomongin kere ijek kere tarim mbak ngono jadi aku gak pengen ngomongin cak susu kementos yang turun mau contoh kono. Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Barusan tadi siang saya itu melihat seorang Habib Pak Alwi masih saja memuji-muji kota Tarim. Padahal saya tahu dia juga adalah orang di Nusantara, walau memang keturunan orang sana, orang Jawa. Bayangkan saja jika orang keturunan Australia selalu memuji-muji kota Sydney, Brisbane, dan lain sebagainya. Bayangkan saja juga jika orang Mesir selalu memuji-muji Al-Azhar, Kairo, dan lain sebagainya yang itu dikenal orang banyak gitu loh. Bayangkan saja jika orang Arab Saudi di Indonesia, keturunan Arab Saudi selalu memuja-muja Makkah, Madinah, Jeddah, Riyadh, dan lain sebagainya. Bayangkan juga jika orang Malaysia selalu memuja-muja Kuala Lumpurnya, Sarawaknya, dan lain sebagainya. Apalagi orang Amerika misalkan memuja-muja Washington DC, New York City, dan lain sebagainya. Orang Cina juga sama dengan Shanghai-nya sana, dengan kota-kotanya yang sangat maju di Cina sana. Orang Singapura juga misalkan seperti itu. Itu untuk keturunan-keturunan orang luar negeri. Misalkan mereka selalu membangga-banggakan. Begitu juga yang dilakukan oleh para Ta'alwi itu. Memuji-muji, memuja-muja kota Tarim seakan-akan seperti kota suci. Kota 1000 wali katanya. Mereka selalu begitu. Ada apa? Untuk apa? Tarim itu nggak ada apa-apanya bagi orang Nusantara. Tarim itu juga tidak ada fungsinya untuk orang Nusantara. Kalau di Quran itu disebutkan zaman bukan Tarim gitu loh. Zaman Nabi itu yang disebut zaman itu ya zaman utara itu. Sedangkan Tarim Hadramut itu tahun 90-an itu baru bersatu dengan Yaman itu. Unifikasi Yaman tuh mulai dari itu. Padahal di Yaman Utara saat itu di Tarim Hadramut itu jelas di sana itu orang-orang komunis kebanyakan. Dan kalau sisi keagamaan di sana itu ya 43% mungkin itu orang Syiah, lainnya orang Sunni, orang Syafi'i semacam itu. Tetapi dalam partai politiknya mereka lebih banyak orang-orang komunis. Alurnya di situ. Dan kota Tarim itu disebut-sebut di Indonesia ini ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Fungsinya untuk apa? Kenapa enggak ya Bogor, misalkan dia kelahiran Bogor. Kenapa enggak ya Majalengka, misalkan dia tuh keturunan Yaman, kelahiran Majalengka. Harusnya semacam itu dan itu lebih pantas daripada menyebut kotanya yang di sana yang dia buat kelahiran sana juga. Walaupun misalkan kelahiran di sana di Indonesia ya enggak tempatnya juga. Untuk apa? Seakan-akan kota itu waduh jalannya seperti ada kan ulama mengatakan kota Tarim seperti itu. Banyak walinya dan lain sebagainya. Kalau soal wali itu di mana-mana tuh ada. Karena wali itu kan punya tugas masing-masing. Setiap daerah, bahkan di daerah orang-orang kafir juga ada pasti. Di daerah siapa saja tuh ada. Ada penjaganya tersendiri. Ada pelestarinya tersendiri. Kota Tarim itu berapa sih orangnya? Ada yang bilang cuma 53.000, tapi ada juga yang bilang 100.000. Dengan kota Demak saja nggak ada apa-apanya. Lihat Demak itu 1,2 juta. Bayangin saja, Hadramut Tarim itu dengan Demak saja jauh jumlahnya. Kemajuannya juga jauh. Lalu apa yang dibanggakan? Selalu yang berbau bumbu-bumbu mistik, sufistik. Lebih sufi Demak lah. Kalau kita lihat orang Nusantara ini lebih sufi Demak. Pesantrennya juga lebih banyak. Lalu begitu orang Demak nggak ada ya Demak nggak ada. Lah kalau orang sana di Indonesia seperti itu apa sih maunya? Apa sih tujuannya? Apa sih cita-citanya? Kalau kangen dengan wilayahnya sama, leluhurnya ya ke sana. Nggak layak diagung-agungkan, dipuji-puji seakan-akan kita ini orang sana. Mengajak orang-orang kita itu seakan-akan mengakui kota Tarim itu seperti ini. Padahal jelas zaman Nabi itu yang disebut Yaman itu zaman utara itu. Sedangkan Tarim Hadramut itu Yaman Selatan. Yang dulu bahkan sampai sekarang itu komunisnya masih banyak. Kalau secara keagamaan sana itu 43% mungkin Syiah. Selain itu Sunni, Syafi'i semacam itu. Sedangkan yang di Quran itu ya zaman utara itu. Bukan Hadramut Tarim itu bukan. Mereka itu bergabung unifikasi baru tahun 90-an. Lalu udah dicita-citakan dari tahun 86-an kalau nggak salah.
terjadi tahun 9 itu kan baru. Mau bersatu dalam unifikasi zaman ini tetap saja kalau misalkan kita mempelajari isi di Quran, isi di hadis, ya zaman utara itu karena saat itu ya maksudnya itu kan Nabi itu. Bukan Hadramut, bukan Tarim. Jadi kalau muluk-muluk yang dikatakan mereka, aduh tujuannya apa gitu. Kalau misalkan kelahiran Surabaya, ya Surabaya, man nggak apa-apa. Nggak masalah. Berbagai macam hal sampai haul saja mereka klaim kok. Haul Malang padahal siapa tuh tokohnya itu? Tidak punya peran yang sangat penting untuk Kota Malang. Haul Solo juga untuk apa tujuannya? Kok pakai nama-nama kota? Ini kan sudah seperti mengklaim suatu identitas, suatu daerah. Taktiknya semacam itu kan ada dalam satu kitab Klan dari Baal itu ada. Mereka tuh punya trik-trik tersendiri. Makanya mereka selalu menonjolkan sisi jati diri mereka, wilayah mereka. Bahkan sudah di Surabaya juga haul Surabaya. Padahal juga siapa itu yang dihauling? Bukan tokoh atau pejuang di Surabaya, yang di Malang, yang di Solo dan lain sebagainya. Selalu memakai haul kota. Ini kan nanti kalau ke depan anak cucu kita nggak tahu, misalkan haul Demak. Ternyata yang dihahuli seorang Habib yang itu tidak punya peran apapun di Demak misalkan. Nah, anak cucu kita ini nanti seperti orang tertipu. Dikira, oh ini leluhur kita. Coba Anda klopkan, Anda sinkronkan dengan hal-hal yang berbau sejarah. Katanya mereka ada di situ. Soal makam-makam yang diklaim. Coba maksudnya apa coba? Tujuannya apa? Dari situ kita tuh bisa mengetahui. Oh ternyata punya maksud begini, begini, begini. Suatu saat ya misalkan mereka itu bisa menguasai dari berbagai macam lembaga di negara ini. Bahkan mereka itu memimpin negara ini. Orang-orang yang berbicara seperti ini itu dianggap bugot. Kemungkinan semacam itu. Bahkan orang-orang pribumi yang berbicara soal mereka bisa dikatakan itu makar. Kemungkinan bisa itu jika mereka berkuasa di Nusantara ini. Lalu nggak berkuasa aja begitu caranya mengklaim, mengolah sesuatu hal opini. Perputarannya itu bisa dibaca bagi orang yang suka membaca. Dan mereka itu bisa dibilang berhasil loh. Soal banyak anaknya tokoh-tokoh itu ke Yaman dengan berbagai macam iming-iming jadi wali lah, jadi apalah. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan Nusantara ini. Ini ada satu video dari Kiai Muhayyad. Wah ini tajam ini, bisa bilang bikin Pak Levi pada ini. Pada mati kutu juga bisa, pada diam juga gregetan juga bisa. Kok bisa-bisanya mereka gregetan di Indonesia? Oh, jumlah mereka juga berapa? Gitu loh. Itu baru seperti itu loh. Bayangin saja jika mereka itu berkuasa. Ya bisa dibayangkan apa yang terjadi. Ini dia videonya, video pendek dari Kiai Muhayyad. Orang eneng ceritane kok urip ning Indonesia kok kurang syukur. Sing jarene Indonesia ki negara ngene, Masya Allah. Diomongne kere, ijek kere Tarim, Pak. Ngono jane aku gak pengen ngomongne Cak. Susuhe kementhuk sing turu mangsa duwe kono. Lek ngomongne kere, ijek kere Tarim. Sugih endo. Ulama top ulama Nusantara. Ulama Nusantara mampu mengusir komunis, PKI sing hebat, gabrakan karo GGNU Nusantara, selesai. Sampai hari ini kena batangnya PKI. Kalau toh ada yang ingin menghidupkan juga mereka itu sendiri. Sing aku jarene aku HTI, aku paling Islam. Sampai aku delok ning ceramah teng Cirebon, Pak Yai, jangan ngomongkan HTI, ngomongkan PKI. Lah yo HTI ki jerone akeh sing utek-utek PKI.